Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elman Mas Berkata Pangestu. Saya dari Lab Electric Drive atau L-Drive. Saya berasal dari kelompok 15. Dalam video ini saya akan menjelaskan ada beberapa project dari JBL sendiri ini. Yaitu yang pertama ada yang namanya power supply, yang kedua ada visual instrument, dan yang ketiga yaitu ada motor DC, yang keempat ada RC/RLC, dan kelima yaitu ada rangkaian digital. Ini adalah project kami, yaitu yang pertama power supply, terus yang kedua ada rangkaian digital, yang ketiga yaitu RC/RLC, yang keempat yaitu ada motor DC. Nah, untuk power supply sendiri, deskripsi singkat dari power supply yaitu power supply merupakan perangkat elektronika yang berfungsi sebagai penyedia energi listrik bagi perangkat listrik maupun perangkat elektronika lainnya dengan cara merubah energi listrik berjenis AC menjadi DC. Power supply memanfaatkan transformator konvensional atau linear untuk mengambil sumber tegangan dari sumber AC, kemudian menyalurkan tegangan atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya, kemudian menyalurkan tegangan ke rangkaian dioda bridge untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Tetapi terdapat noise di rangkaian tersebut. Oleh karena itu, cara mengurangi noise tersebut dengan cara menghubungkan IC regulator 7812 dan IC regulator 7805. Selain berfungsi sebagai mengurangi noise, dapat juga berfungsi untuk menjaga tegangan power supply tetap stabil dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Selain IC regulator, power supply juga membutuhkan kapasitor untuk menstabilkan arus dan tegangan yang disuplaikan ke beban rangkaian output dari power supply ini sebesar 12 dan 5 volt. Nah, tujuan proyek pembuatan dari power supply sendiri yaitu sebagai penyedia tegangan listrik yang stabil dan aman untuk digunakan oleh berbagai perangkat elektronik. Fungsi dari power supply sendiri yaitu untuk menghasilkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan ditenagai. Di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa komponen yang ada di dalam power supply. Nah, ini adalah komponen yang ada di dalam power supply. Yang pertama yaitu ada transformator atau trafo. Trafo ini kami menggunakan trafo 1A non CT. Dan fungsi dari trafo ini yaitu menurunkan tegangan AC yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Yang kedua di sini yaitu ada fuse. Fuse di sini kami menggunakan fuse 1 ampere sesuai dengan besaran dari trafonya sendiri. Fuse ini sendiri yaitu berfungsi sebagai pelindung peralatan atau sirkuit listrik dari arus berlebih yang dapat merusak komponen. Yang ketiga yaitu di sini ada dioda. Untuk dioda sendiri di sini kami menggunakan dioda
Untuk di sini kami menggunakan dioda 1N4007. Fungsi dari dioda ini sendiri yaitu dioda dapat berfungsi untuk penyearah dan pengstabil tegangan. Yang kedua yaitu di sini ada dua IC, yaitu kami menggunakan IC 7805 dan juga 7812. Untuk fungsi dari IC sendiri yaitu IC sendiri ini yaitu untuk menyaring arus, karena di arus sendiri masih terdapat noise. Maka jika arus tersebut masuk ke dalam IC, maka IC berfungsi sebagai untuk penyaring noise sendiri, dan juga untuk IC 7805 dia juga akan mengatur keluaran dari IC tersebut yang bernilai 5 volt. Dan untuk 7812 yaitu maka dia akan mengatur keluaran menjadi 12 volt. Nah, di sini ada beberapa kapasitor, yaitu yang pertama ada kapasitor Elco. Itu ada kapasitor Elco dengan spesifikasi 220 mikrofarad, 25 volt. Ada kapasitor Millar. Nah, untuk fungsi dari kapasitor sendiri yaitu untuk menyimpan dan menyetabilkan arus dan melepaskan muatan arus listrik. Nah, ini adalah terminal blok. Terminal blok sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan kabel atau kawat dari suatu perangkat atau komponen ke perangkat lainnya. Ini adalah PCB. PCB berfungsi sebagai penyedia platform untuk pemasangan komponen elektronik. Yang selanjutnya yaitu terdapat soket ini sendiri yaitu berfungsi sebagai penghubung perangkat listrik ke penyedia arus listrik. Untuk selanjutnya yaitu terdapat voltmeter. Voltmeter sendiri akan berfungsi sebagai alat ukur tegangan listrik dan juga mengeluarkan hasil keluaran dari power supply kami sendiri. Dan selanjutnya ada banana jack. Banana jack yaitu berfungsi sebagai konektor listrik elektronika. Nah, kami akan mencoba untuk menyalakan power supply ini sendiri. Nah, untuk prosedur K3 dari penyalaan power supply yaitu memastikan tidak ada arus yang terhubung dan switch posisi off, dan semua kabel terpastikan belum terpasang. Nah, selanjutnya menyambungkan kabel ke soket. Setelah itu nyalakan switch, maka akan terlihat bahwa power supply sendiri sudah menyala. Nah, ini voltmeter yang menunjukkan keluaran dari power supply kami yang bernilai sekitar 12 volt, dan
Ini adalah voltmeter yang menunjukkan keluaran dari IC kami yang bernilai 5 volt. Selanjutnya, kami akan mencoba mendemokan project rangkaian digital kami. Untuk rangkaian digital sendiri, ini terdapat 7 gerbang, yaitu untuk gerbang pertama yaitu gerbang N, yang kedua yaitu gerbang OR, yang ketiga yaitu gerbang XOR, dan keempat yaitu gerbang NAND. Kelima ada gerbang NOR, keenam ada gerbang XNOR, dan yang ketujuh yaitu ada gerbang NOT. Nah, di sini adalah beberapa perangkat tambahan yang membantu proses percobaan dari rangkaian digital sendiri. Yaitu yang pertama, di sini terdapat 2 buah switch dan terdapat beberapa LED sebagai indikator apabila menyala, maka LED tersebut terdapat arus yang mengalir di dalamnya. Dan yang terakhir di sini ada 7 segmen. Nah, di sini saya akan mencoba menggambarkan beberapa logika digital. Nah, yang pertama di sini saya akan mencoba menggambarkan gerbang logika N. Nah, ini adalah lambang dari gerbang N sendiri. A ini sebagai input dan B juga sebagai input, sedangkan Z adalah output dari gerbang ini. Yang berikutnya saya akan mencoba menggambarkan tabel kebenaran atau truth table dari gerbang N. Nah, untuk yang pertama, untuk input dari A yaitu 0, 0, maka keluarannya akan 0. Jika input dari A adalah 0, maka keluaran dari B sendiri adalah 1. Mohon maaf. Untuk A, input A adalah 0, input B adalah 1, maka keluaran dari input ini yaitu 0. Untuk input A 1 dan input B 0, maka keluaran adalah 0. Dan jika inputnya 1, 1, maka keluarannya adalah 1. Nah, untuk gerbang N ini sendiri yaitu rumusnya adalah output sama dengan input 1 dikali input 2. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan sebentar. Untuk berikutnya saya akan mencoba menggambarkan lambang dari gerbang OR sendiri.
adalah lambang dari simbol, lebih tepatnya simbol dari gerbang OR. Selanjutnya saya akan menggambarkan truth table dari gerbang OR sendiri. Nah, yang pertama, jika inputan A adalah 0 dan inputan B adalah 0, maka Z akan bernilai 0. Jika inputan A adalah 0 dan jika inputan B adalah 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya adalah 1 dan input B adalah 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1 dan input B adalah 1, maka output adalah 1. Nah, untuk rumus dari gerbang OR ini sendiri yaitu output sama dengan input 1 ditambah input B. Nah, untuk selanjutnya saya mencoba menggambarkan gerbang NOT. Ini adalah simbol dari gerbang NOT sendiri. Berikutnya saya akan mencoba untuk menggambarkan truth table dari gerbang NOT. Nah, untuk maaf ada kesalahan. Nah, untuk gerbang NOT sendiri yaitu dia hanya memiliki satu inputan dan memiliki satu output saja. Maka jika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1, dan jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, fungsi dari bar ini sendiri yaitu kebalikan dari A biasa. Jadi jika A memiliki nilai 0, maka kebalikannya yaitu 1. Jika A memiliki nilai 1, maka kebalikannya yaitu akan bernilai 0. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang logika NOR. Ini adalah simbol dari gerbang NOR sendiri. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang NOR.
untuk yang pertama yaitu jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka outputnya adalah 1. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka outputnya adalah 0. Jika input A adalah 1 dan input B adalah 0, maka keluarannya yaitu 0. Jika input A 1 dan input B 1, maka keluarannya adalah 0. Nah, untuk gerbang NOR ini sendiri, mengapa kok bisa sampai seperti ini untuk outputnya? Dikarenakan gerbang NOR sendiri memiliki cara, yaitu output sama dengan A plus B bar. Nah, untuk bar sendiri yaitu kebalikan dari gerbang sebelumnya, yaitu gerbang utama dari NOR ini yaitu adalah gerbang OR. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang NAND. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan simbol dari gerbang NAND. Nah, untuk gerbang NAND sendiri memiliki dua input dan memiliki satu output. Berikutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang NAND. Nah, jika input dari A 0 dan input B 0, maka outputnya yaitu 1. Jika input dari A 0 dan input dari B 1, maka output yang keluar yaitu 1. Dan jika input dari A 1 dan input B 0, maka keluaran yaitu 1. Nah, jika input A1 dan input B1, maka keluaran adalah 0. Nah, untuk gerbang NAND sendiri ini yaitu memiliki cara Z sama dengan A kali B bar. Nah, seperti ini. Nah, untuk gerbang NAND sendiri ini yaitu kebalikan dari gerbang AND, dari gerbang AND. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang XOR atau exclusive OR. Nah, ini adalah simbol dari gerbang XOR. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggambarkan truth table dari gerbang XOR.
jika input dari A 0 dan input B 0, maka keluaran akan menjadi 0. Jika input dari A 0 dan input dari B 1, maka keluarannya yaitu 1. Dan jika input A 1 dan input B 0, maka keluaran akan menjadi 1. Dan jika input A 1 dan input B 1, maka keluarannya akan menjadi 0. Nah, untuk cara dari gerbang XOR sendiri ini yaitu Z sama dengan A B. Ini adalah gerbang XOR. Nah, berikutnya yaitu gerbang XNOR. Ini adalah lambang dari simbol dari gerbang XNOR. Kali ini saya akan mencoba untuk menggambarkan truth table dari gerbang XNOR. Jika input dari A adalah 0 dan input B 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika input A 0 dan input B 1, maka outputnya yaitu 0. Dan jika input A 1 dan input B 0, maka outputnya adalah 1. Jika input A 1 dan input B 1, maka outputnya adalah 1. Nah, ini adalah truth table dari gerbang XNOR. Untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba membuktikan apakah truth table dari 7 gerbang ini sesuai dengan yang ada di trainer kit rangkaian digital kami. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba gerbang N. Nah, di sini untuk IC N sendiri ini dia memiliki datasheet jika pin 1, 2 adalah input dan pin ketiga yaitu adalah output. Nah, di sini saya akan mencoba menyambungkan pin pertama dengan switch. Dan menyambungkan pin kedua dengan switch. Untuk output sendiri pin ketiga yaitu saya akan menyambungkan pin dari IC ke LED. Nah, di sini saya akan mencoba membuktikan apakah truth table dari gerbang N ini sesuai dengan trainer kit rangkaian digital kami. Yang pertama yaitu kami akan mencoba dengan keadaan switch 00, maka LED akan mati karena outputnya adalah 0. Dan jika untuk kondisi kedua yaitu switch yang pertama adalah 0 atau input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka LED akan mati atau tidak menyala. Untuk berikutnya dengan kondisi jika
input B adalah 0 dan input A adalah 1, maka LED tidak akan menyala. Dan apabila input A adalah 1 dan input B adalah 1, maka LED akan menyala. Nah, berarti truth table dari gerbang N sendiri ini sesuai dengan trainer kit yang telah kami buat. Berikutnya kami akan mencoba truth table dari gerbang OR. Gerbang OR sendiri ini masih sama untuk pinnya, yaitu pin pertama yaitu input A atau input pertama, dan pin kedua yaitu input B atau input kedua. Dan untuk input ketiga yaitu output dari gerbang itu sendiri. Nah, di sini kami akan mencoba membuktikan apakah truth table dari gerbang OR dan gerbang OR dari trainer kit kami apakah sesuai atau tidak. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka LED akan tidak menyala. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka LED akan menyala. Dan jika input dari B 0 dan input dari A adalah 1, maka LED akan menyala. Dan apabila input A1 bernilai 1 dan input B bernilai 1, maka LED akan menyala. Nah, bahwa trainer kit kami yang telah kami buat sesuai dengan gerbang logika dari gerbang OR sendiri. Berikutnya kami akan mencoba untuk membuktikan truth table dari gerbang NOT. Nah, untuk gerbang NOT sendiri ini dia hanya memiliki 2 input dan 1 output, 1 input dan 1 output. Maka yang berfungsi hanya pin pertama dan pin kedua. Selanjutnya pun juga pin ketiga yaitu input dan pin keempat yaitu output. Nah, di sini kami akan mencoba menyambungkan output dari gerbang NOT ke LED dan hanya membutuhkan 1 switch untuk mengoperasikan gerbang NOT. Nah, ini jika input dari A adalah 0 dan input dari A bar yaitu 1, maka LED akan menyala. Dan apabila input dari A1 dan input dari A bar sendiri 0, maka akan mohon maaf jika input dari A adalah 0, maka LED akan menyala yaitu 1. Dan jika input dari A sendiri, maka LED akan mati karena keluarannya adalah 0. Nah, selanjutnya kami akan mencoba pada truth table rangkaian NOR. Nah, untuk gerbang NOR sendiri pada trainer kit kami yaitu pada IC memiliki datasheet yang terbalik dari beberapa dari OR. Contohnya, jika OR sendiri memiliki datasheet yaitu jika pin 1 adalah input 1, pin 2 adalah input 2, dan pin 3 adalah output dari IC sendiri. Sedangkan NOR dia
kebalikan, yaitu jika pin ke-7 adalah input pertama, dan pin ke-6 adalah input kedua, dan pin ke-5 adalah output dari IC itu sendiri. Nah, di sini kami akan mencoba membuktikan apakah gerbang NOR yang ada di trainer kit kami sesuai dengan truth table yang tertera. Yaitu yang pertama, jika tadi ada kekeliruan. Kita akan lanjutkan. Untuk NOR, jika input pertama 0 dan input kedua 0, maka LED akan menyala. Dan jika input pertama yaitu 0, maka LED akan mati. Dan jika input pertama 1, jika input pertama yaitu 1 dan input kedua yaitu 0, maka dia akan mati. Dan jika input 1 adalah 1 dan input kedua adalah 1, maka LED akan mati. Bahwasanya NOR yang ada di trainer kit kami, IC NOR yang ada di trainer kit kami sama dengan truth table yang tertera. Selanjutnya kami akan mencoba untuk membuktikan apakah trainer kit yang untuk ICN yang ada di trainer kit kami apakah sesuai dengan truth table yang ada. Jadi untuk gerbang N, pin pertama yaitu input 1, pin kedua yaitu input. Nah, untuk pin ketiga dia adalah output dari IC sendiri. Nah, untuk gerbang N, apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Dan apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan menyala. Dan apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Dan jika switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan mati atau tidak menyala. Nah, selanjutnya kami akan mencoba membuktikan gerbang XOR di trainer kit kami. Untuk gerbang XOR, yaitu yang pin pertama input pertama, pin kedua yaitu input kedua, dan pin ketiga adalah output dari gerbang tersebut, dari IC tersebut. Nah, apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan mati. Dan apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan menyala. Dan apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Dan apabila switch bernilai 1 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan mati. Jadi untuk gerbang XOR sendiri di trainer kit kami sesuai dengan truth table yang tertera, dan kami akan mencoba
X truth table dari gerbang XNOR. Nah, untuk XNOR sendiri yaitu masih sama. Pin pertama yaitu input pertama, pin kedua yaitu input kedua, dan pin ketiga yaitu output dari IC. Oke, untuk XNOR yaitu jika switch pertama bernilai 0 dan switch kedua itu bernilai 0, maka LED akan menyala, dan apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan mati, dan apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan mati, dan apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan menyala. Bahwasanya untuk training kit kami dengan truth table yang tertera sesuai. Untuk selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan tentang RC dan RLC. Untuk kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana untuk pengoperasian dari rangkaian RC. Untuk yang pertama-tama yaitu kita mencoba untuk menyalakan power supply terlebih dahulu, lalu kita mencoba mengukur untuk tegangan dari RC menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu untuk capit buaya sendiri, ini kita tempatkan di kaki minus dari kapasitor. Lalu untuk probe sendiri kita tempatkan pada kaki positif dari resistor. Maaf, sedikit kesalahan. Probe disambungkan pada kaki kapasitor. Nah, ini adalah grafik dari rangkaian RC sendiri pada kaki kapasitor. Bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk tegangan statisnya sendiri yaitu steady state yaitu memiliki tegangan 4,97 volt. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana bila RC ini mengalami discharge. Bisa kita lihat di sini. Untuk grafik sendiri dia akan perlahan turun menjadi 0 lama-kelamaan, dikarenakan untuk RC sendiri ini mengalami discharge. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa tegangannya sendiri terus berkurang. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana jika RC ini mengalami charge. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya langsung naik menjadi 3,89. Nah, ini tegangan dari RC pada saat steady state kembali, yaitu 4,97. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rangkaian RLC. Kita akan mencoba untuk mengukur rangkaian ini, yaitu yang pertama sama seperti tadi, menyambungkan capit buaya ke kaki ground atau negatif outputan dari kapasitor, lalu
menyambungkan probe ke kaki positif kapasitor. Bisa kita lihat di sini bahwasanya keluaran dari RLC sendiri ini yaitu sebesar 4,97 volt. Nah, kita di sini akan mencoba bagaimana jika RLC ini mengalami kondisi discharge. Nah, di sini dia akan perlahan turun. Perbedaan dari RLC dengan RC tadi yaitu lamanya waktu pada saat turun dikarenakan induktor sendiri menyimpan listrik dengan bentuk magnetis, dan apabila RLC sendiri ini mengalami charge, nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya tegangan akan naik 4,97 volt seperti pada saat awal, dan pada saat kondisi steady state tetap 4,97 volt.